Kalau saya sendiri yang mau berubah, sedangkan semua rumah lainnya masih tetap menghasilkan sampah, kemudian hanya kita sendiri yang berusaha mengurangi, apakah worth it gitu? Apakah akan ada dampak yang cukup signifikan? Atau akhirnya kita menyerah aja, ya ikut apa yang ada di masyarakat gitu. Atau kita berani nih membuat suatu perubahan, bahwa kecepatan tumbuhnya kesadaran kita ini tidak pernah sebanding dengan kerusakan-kerusakan yang sudah kita lakukan. Sehingga saya kemudian mulai melakukan berbagai eksperimen yang kembali lagi saya lakukan eksperimen ini di rumah saya sendiri awalnya. Semua yang saya lakukan melalui perjalanan belajar trial and error, learning by doing. Jadi saya belajar, saya tumbuh, saya memberdayakan diri saya sendiri, lalu kemudian saya berjejaring juga dengan teman-teman yang punya concern yang sama dengan saya. Eksperimen yang saya lakukan saya bagi menjadi 3, yaitu eksperimen pertama adalah cegah. Saya mencegah berbagai potensi sampah yang akan masuk ke rumah dengan cara berbelanja tanpa kemasan, kemudian menggunakan pembalut pakai ulang, saya berusaha membuat pembersih alami sendiri, saya membuat sendiri snack yang diinginkan anak-anak, atau membeli dalam kemasan yang saya bawa sendiri, saya mengalihkan penggunaan tisu dengan kain, atau kain perca. Kemudian banyak hal lagi yang saya lakukan untuk mencegah potensi sampah dalam skala rumah tangga saya. Dan tentunya saya selalu mengatakan kepada keluarga bahwa ini adalah sebuah eksperimen. Kemudian eksperimen yang kedua adalah eksperimen pilah. Eksperimen pilah ini caranya adalah saya sediakan tempat sampah yang terpilah di rumah dengan label pemilahan yang mudah untuk diikuti oleh semua anggota keluarga. Contoh pemilahan yang saya lakukan ini yang ada di kiri. Kemudian saya juga berjejaring dengan teman-teman relawan sedekah jelantah di Kota Malang untuk menghimpun sampah minyak bekas atau minyak goreng bekas yang kita sebut sebagai jelantah. Itu kita tampung untuk kita kirim menjadi biodiesel. Kemudian saya juga mendaftar menjadi anggota bank sampah setempat. Kemudian eksperimen yang ketiga adalah eksperimen olah. Olah ini maksudnya adalah apa yang sudah kita hasilkan di rumah, sisa konsumsi yang kita punyai di rumah, itu sebisa mungkin tidak kita buang ke TPA, tetapi kita kelola sendiri. Contohnya adalah saya menggunakan gerabah sebagai komposter, saya punya biopori juga di rumah, saya mengolah jelantah menjadi sabun cuci, dan terakhir saya mengamankan residu dengan menggunakan EcoBrick. Setelah eksperimen ini berjalan di rumah, kemudian saya mulai menuliskan dan menstrukturkan gitu pemikiran saya atau gagasan saya. Jadi saya buat semacam tabel gitu atau skema bagaimana kita mencegah, memilah, dan mengolah. Dan ini kemudian saya uji cobakan gitu. Saya uji cobakan. Dan yang menjadi prinsip utama adalah tentu saja kita harus lebih banyak mencegah daripada memilah dan mengolah. Karena memilah dan mengolah itu bikin lelah gitu. Kalau kita sudah mulai melakukan ini di rumah, kita pasti menyadari bahwa memilah dan mengolah itu sangat melelahkan. Sehingga di awal memang sebaiknya kita mengutamakan cegah. Cegah itu mungkin kalau bahasa kerennya adalah refuse gitu. Refuse dan reduce yang kita utamakan. Nah, eksperimen selanjutnya adalah saya melakukan trial and error untuk pilah olah
cegah pilah olah dalam skala kelas, ya, dalam skala yang lebih besar. Itu sehingga saya pada tahun 2018 bulan Mei itu saya mencoba membuka sebuah kelas belajar zero waste dalam bentuk WhatsApp group yang setiap batch-nya isinya hanya 30 orang, sedikit sekali. Karena saya ingin menguji cobakan dan kemudian juga mengukur keberhasilan eksperimen ini gitu. Nah, sejak tahun 2019 di batch ke-567 kami sudah punya banyak alumni yang sudah lulus, ya, istilahnya lulus dengan punya semangat bertumbuh, bergiat dan berdaya bersama. Akhirnya kami membuka kelas batch 567 itu dengan narasumbernya bukan lagi saya. Jadi awalnya saya sendiri berdua dengan teman saya sebagai admin dan saya sebagai narasumber. Pada batch-batch terakhir, kita bisa lihat di sini, kuliahnya itu sudah ditangani oleh alumni. Jadi sudah sangat berkembang. Kemudian apa yang kita lakukan di kelas belajar Zero Waste? Saya mempercayai bahwa ibu adalah kunci perubahan, terutama di rumah. Sehingga memang awalnya peserta kelas belajar Zero Waste ini sasarannya adalah ibu rumah tangga. Salah satu yang mereka lakukan, bisa kita lihat di sini, adalah melakukan games trash audit dan penimbangan sampah. Penimbangan sampah yang mereka lakukan ini kita ukur before class dan after class. Setelah itu, mereka juga punya games belajar zero waste yang mungkin teman-teman ikuti juga di Instagram dan di media sosial, bahwa tagar ini awalnya adalah tagar dari kelas belajar zero waste. Awalnya tagar dari Instagram saya, yang sekarang ini kalau saya cek di Instagram, tagar ini sudah mencapai 25.000 tagar, gitu. Nah, setelah kelas selesai, sekitar 12 pertemuan, masing-masing dari peserta kelas menimbang kembali sampah mereka. Dan ketika mereka menerapkan cegah pilah olah dengan komitmen, kita bisa lihat hasilnya. Ini saya ambil dari kelas mengompos itu mudah. Teman-teman bisa lihat bahwa hampir 30% menyatakan bahwa mereka bisa mengurangi 70% kiriman sampah mereka ke TPA. Bahkan ada juga yang 13%-nya bisa mengurangi 90%-nya. Itu luar biasa menurut saya. Dan dari kelas ini, dari kelas belajar Zero Waste yang kami berkumpul di grup alumni, ternyata dari grup alumni ini kemudian lahir jejaring baru, lahir inisiatif-inisiatif baru. Kita bisa lihat di sini dari berbagai kota muncul kelas-kelas belajar baru, kemudian juga grup-grup WhatsApp baru yang di situ mereka semua juga belajar bagaimana mencegah, memilah, mengolah sampah rumah tangga mereka, sisa konsumsi mereka. Juga di sini mereka juga belajar untuk hidup selaras dengan alam. Dan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai Jember, Medan, Pacitan, Bandung, Malang, Pekanbaru, Jakarta, Klaten, Makassar, dan semoga juga nantinya akan bertambah lagi di kota-kota yang lain. Dan saya percaya bahwa sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, kalau itu dimultiplikasi, kalau itu digandakan oleh banyak orang, dilakukan secara berjamaah, insya Allah itu akan bisa mengubah keadaan. Kita lihat tadi di awal slide-nya, rumah putih yang mewakili saya pribadi dalam mengurangi, mengelola, mencegah sampah, memilah sampah, hanya satu buah rumah putih saja. Tapi setelah kelas itu berlangsung, ternyata rumah putih ini bertambah jumlahnya dan tersebar gitu di berbagai daerah. Dan saya harapkan juga akan menularkan lagi virus ini kepada yang lainnya, sehingga nantinya tentu saja warna yang merah ini akan lebih banyak tergantikan oleh yang putih. Kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan di rumah, kita tidak perlu buru-buru, tidak perlu terlalu terlalu terburu-buru atau sibuk untuk mengubah dunia. Tetapi
perubahan utama itu adalah di dalam diri kita sendiri. Dan untuk para perempuan yang ada di luar sana, teman-teman semua yang mendengarkan cerita saya ini, bumi kita tidak membutuhkan perempuan yang sempurna, tetapi menghargai mereka yang mau berusaha dan mengambil peran perubahan di lingkungan sekitarnya. Terima kasih.